pada sore hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman, mari kita berdoa. Tuhan, buka hati kami dan pemahaman kami, buka hati kami yang lebih dalam untuk melihat pengorbanan Tuhan, sehingga hati kami tertuju hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, kita baca dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Namun saya akan membacakannya hanya dari ayat yang ke-34. Lukas 23 ayat 34. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saya ulangi bagian A. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku, Yesus Kristus adalah pribadi yang pernah berkorban terbanyak, terhebat, terdahsyat sepanjang sejarah. Belum ada satu pribadi pun yang bisa mengikuti jejak pengorbanan Kristus. Memang saudaraku, yang namanya berkorban tidak populer. Berkorban itu tidak menyenangkan dan tidak disukai. Ada beberapa orang yang kemudian berkorban karena terpaksa. Ada juga orang berkorban karena dipaksa. Ada juga orang berkorban karena memang sukarela. Saudara, seorang orang tua akan berkorban kepada anaknya. Itu adalah korban yang sukarela sebetulnya. Tapi pengorbanan terbatas. Kristus tidak demikian. Dia berkorban untuk seluruhnya, dan dia berikan itu kepada setiap orang. Baik orang yang mencintai dia, baik orang yang mengasihi dia, maupun orang yang membencinya, orang yang menyalah-nyalahkan dia, orang yang mengkhianati dia, orang yang membunuh dia, semuanya tidak pandang bulu. Kristus berkorban untuk dia. Saudaraku, mari kita lihat Matius 5 ayat 46. Matius 5 ayat 46 dikatakan, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?" Yesus Kristus adalah pribadi yang konsisten. Dia mengatakan, kalau aku hanya mengasihi orang yang mengasihi aku, apa upahnya bagiku? Oleh karenanya Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang yang jahat kepada dia, orang yang membenci dia, orang yang mengkhianati dia. Tetap saja Yesus mengasihi dia. Saudaraku, mari kita belajar bahwa pengorbanan Yesus yang dia berikan bagi saya dan saudara adalah pengorbanan yang sebetulnya dilihat dari sisi manusia adalah pengorbanan yang tidak wajar. Karena dia pribadi yang tidak salah. Tapi hukuman yang diberikan kepada dia adalah hukuman mati dengan cara disalibkan. Pilatus menyelidiki kasusnya, dan Pilatus tidak menemukan kesalahannya. Lalu dilempar kepada Herodes. Herodes menyelidiki kesalahannya. Herodes pun tidak mendapatkan kesalahan pada Yesus, dan dikembalikan lagi kepada Pilatus. Sampai kemudian orang banyak mengambil keputusan, salibkan dia, salibkan dia. Yang kedua, saudaraku, cara dia mati, cara dia disalibkan, cara dia wafat pun tidak cara yang baik. Dia harus disalibkan dan dia memikul salibnya, dicambuk dan seterusnya. Memang pada zaman itu, kalau ada orang yang bersalah dan setelah diteliti kesalahannya sesuai dengan hukuman salib, dia disalibkan. Tapi Kristus tidak ditemukan apapun dasar atau alasan untuk menyalibkan dia. Apa kira-kira saudaraku yang membuat Kristus seperti itu? Saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, saudara, Yesus Kristus memiliki kemurnian dan nilai tertinggi dari semua makhluk yang ada di muka bumi. Dia memiliki kemurnian dan nilainya tinggi. Yang kedua, saudara, dia memiliki keagungan dan kasih yang sempurna.
dan tidak akan pernah kita temukan dimanapun dan oleh siapapun. Oleh karenanya dia mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Ayat 34 yang kita baca tadi. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Orang yang sakit hati, orang yang marah, orang yang dengki, orang yang memiliki nilai rendah, orang yang di dalam motivasi hidupnya tidak baik, nggak mungkin dia mengatakan seperti itu. Tapi dia akan mengatakan, Bapa balas mereka karena mereka melakukan yang jahat kepadaku. Tapi Yesus tidak. Lalu saudaraku, banyak orang karena kemurnian kasih Kristus dan juga nilai yang tinggi yang dia miliki, itu juga yang membuat dia kemudian disalibkan. Karena ahli-ahli Taurat pada zaman itu, orang-orang Yahudi pada zaman itu benci kepada Kristus. Karena Kristus memiliki nilai dan kasih yang tinggi. Orang-orang lain cemburu ketika Yesus mengampuni perempuan Samaria, ketika Yesus mengampuni wanita penjina, ketika Yesus mengampuni Sakeus yang pemungut cukai dianggap orang yang jahat. Bahkan ketika Yesus tidak pernah terucap sekalipun dari mulutnya, dia menghakimi orang lain. Dan Kristus mengampuni setiap orang. Bahkan di detik-detik terakhir sebelum dia wafat, dia masih membawa salah seorang yang ada di sebelahnya kepada pertobatan dan dia bimbing untuk masuk dalam kerajaan surga. Saudara, itulah inti dari Jumat Agung. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami memiliki Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memiliki keagungan dan kemurnian, yang memiliki kasih yang tidak pernah punya batas. Tuhan, terima kasih atas segala yang diberikan Kristus bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sebagai satu ungkapan syukur kami. Engkau izinkan kami bersama-sama makan dan minum sehidangan dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, buka hati kami lebih lebar lagi untuk Engkau, sehingga perjamuan kudus ini membawa kami semakin intim dan dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara penetapan perjamuan kudus dari 1 Korintus 27 ayat 31. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan aturan perjamuan kudus ini, maka saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk menguji diri. Kalau ada dosa, ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, mari pada saat ini saya beri kesempatan untuk kita mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau buka hati kami yang lebih dalam. Lihatlah hati kami kalau ada hal-hal yang tidak baik di sana. Ada dosa, ada kemarahan, ada kejengkelan, ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Biarlah Engkau membukanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang merasakan perasaan-perasaan itu, akui di hadapan Tuhan. Minta ampunlah di hadapan Tuhan. Sehingga saya dan saudara benar-benar akan menikmati perjamuan kudus ini dan menjadi berkat bagi hidup saya, saudara, dan seluruh keluarga kita. Mengakulah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas apa yang Tuhan ingatkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
pada saat malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, dia mengumpulkan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku sangat rindu makan dan minum bersama dengan kamu." Oleh karena itu Yesus mengambil roti, mengucap syukur atas roti itu, dan dia memecahkannya serta berkata, "Roti ini adalah perlambang dari tubuhku. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, mengingat akan." Saudaraku, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita bersyukur karena tubuh Kristus sudah terpecah-pecah bagi saya dan saudara. Tubuh yang kudus, tubuh yang suci, dicabik-cabik supaya saya dan saudara bisa menerima penebusan. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan atas tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami, yang hancur bagi kami, supaya kami layak, supaya kami sebagai anak-anak-Mu bisa mendapatkan dan menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Kami bersyukur. Kami nyatakan bahwa kami menerima tubuh Kristus menjadi tubuh di dalam tubuh kami dan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman mengatakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, "Cawan ini yang dimateraikan oleh darahku adalah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita angkat cawan kita di tangan kanan kita. Bersyukurlah, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang tidak bernoda itu menjadi taruhan bagi saya dan saudara, sehingga kita layak, sehingga bilur-bilurnya menyembuhkan kita, sehingga kuasanya menyatakan kebenaran bagi kita. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih atas darah-Mu yang tertumpah bagi kami, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang mulia, yang mengangkat hati kami untuk bisa merasakan bahwa Engkau adalah Bapa yang mengasihi, yang membayar kami, yang menebus kami, yang menyatakan berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, saya berikan kesempatan kepada kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur kepada Dia. Naikkanlah sembahan-Mu kepada Dia. Yesus Kristus yang tidak berdosa, yang tidak ditemukan cacat celah sedikit pun di dalam hidupnya. Dia rela mati. Dia siapkan dirinya untuk disalibkan. Darahnya tertumpah bagi saya dan saudara. Darahnya mengalir. Darahnya habis. Lambungnya ditusuk. Dan dia tidak seperti manusia lagi karena hancur tubuhnya. Itulah kasih Kristus kepada saya dan saudara. Bersyukurlah, sembahlah Dia. Dialah yang menyatakan mujizat-mujizatnya bagi kita, menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dialah Allah yang hidup itu, yang membuat dirinya sendiri menjadi kutuk bagi saya dan saudara, supaya kita menikmati damai sejahtera dari Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu, atas semua yang Kau berikan bagi kami. Tubuh-Mu, darah-Mu, jiwa-Mu Engkau berikan untuk menebus kami. Terpujilah Engkau,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kembali angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Pulanglah dan bawalah berkat Tuhan. Biarlah kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, memberkati setiap kita. Kita diberi kekuatan, kesehatan, anugerah yang melimpah yang datangnya dari Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.